Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Larere dengan NIM 2249278PA21142. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir PDS. Di sini, kelompok kami mengambil judul Klasifikasi Penyakit Tumor Otak Berbasis Transfer Learning CNN. Apa yang melatar belakangi kelompok kami mengambil judul ini? Jadi, tumor otak adalah pertumbuhan sel abnormal di dalam atau sekitar otak yang dapat bersifat jinak atau ganas. Deteksi dini dan diagnosis yang akurat sangat penting untuk pengobatan yang efektif. Jadi, teknik pencitraan medis digunakan untuk mendeteksi keberadaan tumor otak yang dapat memberikan informasi penting tentang ukuran, lokasi, dan juga karakteristik tumor. Kemudian, di penelitian sebelumnya sudah dikembangkan dua algoritma machine learning, yaitu SVM dan juga neural network. Tetapi, akurasi dari model yang dihasilkan itu belum optimal. Maka dari itu, kelompok kami ingin mengklasifikasikan tumor otak dengan menggunakan model CNN Transfer Learning ini. Kemudian tujuannya sendiri adalah menjalankan algoritma deep learning yaitu CNN untuk analisis data pencitraan medis sebagai bentuk pengembangan dari algoritma machine learning yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi model. Kemudian menentukan metode CNN terbaik dengan cara mengevaluasi dan membandingkan kinerja dari 4 arsitektur CNN yang berbeda dalam klasifikasi tumor otak berdasarkan citra pencitraan medis. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan, jadi kami mengambil dataset sekunder yaitu dari website Kaggle, yaitu data tumor otak, data scan otak, di mana itu kelas targetnya ada 4, yaitu glioma, meningioma, notumor, dan juga pituitari. Nah, di mana data tumor otaknya itu udah dibagi ke dalam data training dan juga data testing. Di mana data trainingnya itu sebanyak 5.712 dan data testingnya sebanyak 1.311. Kemudian, kami menggunakan algoritma CNN di sini, yaitu CNN sudah yang dikatakan di depan, yaitu salah satu metode deep learning yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengenali sebuah objek pada sebuah citra digital atau gambar. Kemudian, di sini kami menggunakan transfer learning CNN, di mana transfer learning itu merupakan pre-trained model yang sudah dilatih sebelumnya pada ImageNet. Di mana di sini yang pertama, transfer learning yang kami gunakan adalah Inception V3, di mana Inception V3 itu akan mengekstrak fitur-fitur berguna dari gambar masukan yang diberikan di bagian pelatihan dan menerapkan klasifikasi lebih lanjut berdasarkan fitur yang diekstraksi di bagian kedua. Dan fungsi aktivasi yang digunakan di sesi Fitri itu merupakan rel. Jadi ini itu akan linear untuk semua nilai positif dan nol untuk semua nilai negatif. Ini merupakan gambar arsitektur atau layer dari sesi Fitri. Kemudian metode yang kedua kami gunakan adalah VGG16. Ini merupakan gambar dari struktur atau layer VGG16, di mana terlihat dari setiap segmen konvolusi itu mengekstraksi fitur gambar dari tingkat rendah hingga tinggi. Kemudian untuk setelah konvolusi, itu fungsi aktivasi ReLU digunakan. Kemudian, yang selanjutnya, metode yang ketiga kami gunakan adalah Mobile Land Fitri, di mana merupakan salah satu arsitektur CNN yang dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan akan computing resource berlebih. Seperti namanya mobile, para peneliti dari Google membuat arsitektur CNN yang dapat digunakan untuk ponsel. Jadi, Mobile Land Fitri ini merupakan penerapan NAS dan Adapt Platform Aware, di mana dia mengombinasikan dua model, yaitu Mobile Net Fitri Large dan juga Mobile Net Fitri Small. Kemudian, metode ketiga yang kami gunakan adalah Efficient Net Fitri, di mana dia itu merupakan salah satu arsitektur CNN dan memiliki beberapa varian. Sistem ini akan menggunakan metode penskalaan yang menskalakan semua dimensi secara seragam menggunakan koefisien gabungan. Di mana simplifikasinya itu ada dua convolutional layer, 7 mobile bottleneck convolutional layer, satu polling layer, satu fully connected layer yang menghasilkan 12 M parameter. Di mana struktur efficient net bit itu pada dasarnya menggunakan struktur layer dari efficient net B0, di mana hanya saja jumlah layer yang berbeda. Kemudian tahapan analisis yang pertama kami pilih input data, yaitu pembagian gambar menjadi directory training dan juga directory testing. Kemudian klasifikasi gambar menjadi class object seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian input gambar, itu gambar akan dibaca sebagai array sesuai ukuran pixel. Kemudian tahap kedua adalah processing data, di mana normalisasi pixel gambar akan dibagi dalam rentang 0 sampai 255. Dan penyeragaman ukuran, input gambar itu menjadi 224, 224,3, di mana tiganya ini merupakan RGB atau red, green, blue. Kemudian tahap ketiga di sini adalah transfer learning, di mana modal pre-train yang udah digunakan, yaitu di sini ada 4, Inception V3, VG16, Mobile Net V3, dan juga Efficient Net B3. Di mana kemudian parameter untuk pre-train modelnya akan diunduh dan kemudian akan dilakukan fine tuning pada base model atau pre-train model ini. Di mana akan melakukan fine tuning dengan freezing layer, yaitu membuka layer pertama atau input layer. Kemudian tahap keempat adalah penyusunan layer model. Jadi di sini akan membuat model sequential, di mana base modelnya itu merupakan transfer learning sendiri atau pre-train model. Kemudian kami menambahkan layer-layer tambahan setelah base model itu, yaitu yang pertama layer batch normalization untuk menormalkan input setiap batch, kemudian layer dense dengan fungsi aktivasi ReLU, kemudian layer dropout untuk mengatasi overfitting, kemudian layer output dengan fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi 4 kelas. Kemudian model akan dikompilasi menggunakan optimasi Adam dengan learning rate 0,001 dan perhitungan error dengan categorical cross entropy. Kemudian tahap kelima adalah training dan testing. Model dilatih dengan epoch besar 10, kemudian akan dihitung error dan akurasinya untuk setiap epoch. Kemudian ini merupakan hasil dan bahasannya. Didapatkan tabel perbandingan akurasi model hasil klasifikasi penyakit tumor pada data tes dengan berbagai pre-trained model.
Dengan menggunakan Petri model rasuah Rading didapatkan bahwa model efisien B3 itu menjadi model terbaik dan terbukti dapat mengklasifikasikan nomor otak dengan baik. Karena di sini akurasinya itu mencapai 98,82%. Kemudian ini merupakan arsitektur model terbaik yang digunakan, yaitu yang pertama ada base modelnya sendiri, yaitu pattern model yaitu efisien B3 itu sendiri, kemudian layer batch normalization, layer dance, layer dropout, dan layer dance lainnya untuk layer outputnya. Kemudian ini merupakan plot loss dan juga akurasi untuk setiap epochnya. Jadi proses training dilakukan dengan menggunakan optimizer random max dan epoch sebesar 10. Dan ini merupakan plot error atau loss dan akurasi model setiap epochnya selama proses training. Pada awal training model, kesalahan model itu sangat besar dan akurasi kecil. Tapi makin banyak epoch yang dilakukan kesalahan model, baik dalam training maupun testing muncul secara konsisten. Sebaliknya, akurasi training dan testing model akan mendekati saat. Kemudian kesimpulan dan saran. Perintahan ini menggunakan data tumor otak yang berisi data dari 7.023 gambar MRI otak manusia yang diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu glioma, meningioma, tanpa tumor, dan juga pituitari. Dan didapatkan model terbaik, yaitu efisien B3 dengan akurasi sebesar 98,82%. Dan arsitektur model yang terbaik yang digunakan sudah dijelaskan tadi, yaitu base modelnya sendiri, yaitu pre-trained model itu sendiri, efisien B3, kemudian layer batch, normalization, layer dance, layer dropout, dan juga layer output. Didapatkan juga disimpulkan dari plot error dan loss dan akurasinya itu untuk modal terbaik dapat dilihat untuk setiap epochnya itu lossnya makin menurun dan akurasinya makin naik dan juga mendekati 1 dan akhirnya didapatkan nilai sebesar 0,98 tersebut. Kemudian sarannya peneliti dapat menggunakan berbagai model transfer learning yang lain agar mencapai akurasi yang lebih maksimal untuk mengklasifikasikan penyakit tumor otak. Dan peneliti dapat mencoba untuk menambahkan layar lain lagi untuk mengoptimalkan akurasi model. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.